Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sikit. siang Bapak. Selamat siang. Di sini kami berdua ingin minta waktunya untuk mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah di SMK Negeri Bandar Pakistan terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Oh iya, boleh. Monggo saya berikan waktu secukupnya untuk Asikit dan Bu Rafiq dalam melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan. Silakan Ibu. Dimulai dari siapa? Asikit dulu atau Bu Rafiq dulu atau gantian? Begitu. Monggo saya silakan Pak Asikit. Ya Pak, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral? Ya, terima kasih Pak Sigit dari Ucapan. Memang dalam problematika syariah kita berbicara dari dua sisi, dilema etika dan kebutuhan moral. Kenapa demikian? Karena dua hal tersebut itu seringkali terjadi secara bersamaan, kita dihadapkan pada sebuah pilihan yang sama-sama benar. Itu menjadi dilema etika. Kemudian menjadi kebutuhan moral ketika pilihan itu jelas antara benar dan salah atau baik dan buruk. Terkait dengan dua hal tersebut, maka ada prinsip dasar yang kami gunakan dalam menentukan sebuah kasus baik itu dilema etika maupun kebutuhan moral. Prinsip dasar tersebut adalah yang pertama adalah prinsip keadilan, kemudian yang kedua prinsip kebajikan, yang ketiga prinsip kesejahteraan, dan yang keempat transparansi. Prinsip keadilan artinya bahwa seorang kepala sekolah atau seorang pimpinan dalam mengambil keputusan itu harus berdasarkan pada rasa keadilan. Jadi tidak berpihak pada salah satu, melainkan berpihak pada sebuah kebenaran dan keadilan. Itu yang pertama. Sehingga kepentingan, kesetaraan, dan kebutuhan bersama itu benar-benar terakomodasi dari keputusan itu. Kemudian yang kedua, prinsip kebajikan artinya bahwa keputusan yang diambil harus selaras dengan nilai-nilai kebajikan yang berkembang di sekolah, yang nilai-nilai kebajikan yang ada di lingkungan dan budaya masyarakat, dan tentunya nilai kebajikan yang juga bersumber dari peraturan hukum yang berlaku. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip kesejahteraan. Artinya bahwa keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kesejahteraan semua dan untuk melindungi kepentingan semuanya. Kemudian prinsip yang keempat adalah transparansi. Artinya dalam proses pengambilan keputusan harus transparan dan terbuka untuk semua pihak. Saya kira ini hal-hal mendasar yang penting kita lakukan dalam memahami, dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika maupun kebutuhan moral. Begitu Mas. Selanjutnya saya sambung dengan pertanyaan yang kedua, Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Dalam mengambil keputusan terhadap dua persoalan ini, ya, baik itu dilema etika maupun kebutuhan moral, ini ada beberapa langkah yang kami lakukan. Yang pertama adalah melakukan pengumpulan informasi. Ya. Setelah proses pengumpulan informasi, ini informasi bisa diperoleh dari sumber utama maupun dari sumber yang lain. Ya. Kalau itu di lingkungan sekolah berarti kan sumber utamanya nanti dari guru atau dari siswa, dari masyarakat, begitu kan. Kemudian dilakukanlah diskusi untuk membahas masalah tersebut dan untuk menemukan solusi-solusi atau alternatif keputusan. Jadi didiskusikan bersama dengan tim, ya, tim. Kalau di sekolah itu ada namanya tim manajemen. Siapa tim manajemen itu?
kepala sekolah dan Wakasek, itu tim manajemen. Kemudian kalau itu melibatkan persoalan siswa, itu juga melibatkan guru BK atau bimbingan dan konseling serta wali kelas. Kemudian setelah didiskusikan, maka sampailah pada tahap berikutnya itu pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan di satuan pendidikan, maka keputusan itu ditetapkan oleh kepala sekolah berdasarkan pertimbangan masukan dari hasil diskusi tadi dari berbagai pihak, sehingga menghasilkan sebuah keputusan yang bisa diterima oleh semuanya, menghasilkan sebuah keputusan yang akuntabilitasnya tinggi, yang punya akseptabilitas juga tinggi juga, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan. Kemudian setelah itu keputusan diambil, maka masuklah pada tahap berikutnya, yaitu implementasi keputusan dan evaluasi keputusan. Artinya setelah keputusan diambil, maka keputusan itu dilaksanakan. Nah, setelah keputusan dilaksanakan, maka dilakukan evaluasi. Bagaimana dampak yang timbul dari adanya keputusan itu? Itulah tahap-tahap yang dilakukan dalam pengambilan keputusan terhadap persoalan-persoalan baik itu dilema etika maupun ajudan. Dan saya kira ini berlaku untuk semua kasus ya, untuk semua kasus. Cuma nanti secara spesifik itu kita lihat kasus per kasus gitu. Misalnya guru yang sering membolos, nah ini ada step-stepnya juga, ya mulai dari pembinaan secara individual gitu ya, kemudian nanti akan melahirkan keputusan peringatan tertulis ya, kemudian akan meningkat ke yang berikutnya nanti diskorsing dan seterusnya sampai ke hukuman ringan dan hukuman berat kalau itu tidak bisa diubah. Seperti itu berarti. Jadi tadi untuk menjalankan pengambilan keputusan ada beberapa hal, misalkan menentukan informasi dari awal, kemudian diskusi, kemudian pengambilan keputusan dan implementasi keputusan yang kemudian dievaluasi seperti itu. Betul. Selanjutnya mau kasih. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya. Prosedur atau langkah-langkah yang biasa kita lakukan dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kaitannya dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengadu nilai kebajikan, baik itu yang melibatkan guru maupun murid, itu yang pertama adalah identifikasi masalah dulu. Seperti tadi di awal sudah saya sampaikan. Jadi identifikasi masalah ini adalah tujuannya untuk mengenali, memahami persoalan itu sebetulnya apa sih, akar masalahnya di mana. Nah, setelah kita ketemu akar masalahnya, maka sampailah pada sebuah tahapan berikutnya, yaitu analisa dan evaluasi informasi. Jadi informasi yang kita peroleh dari berbagai pihak tadi itu kita analisa tingkat kebenarannya. Benar nggak sih informasi ini? Jadi sehingga informasi itu tidak langsung kita telan begitu saja, tidak. Tapi kita analisa dulu, benar tidak, di cross check dulu, di cross check dengan berbagai sumber, dengan berbagai pihak. Ya. Kemudian tahap berikutnya adalah pada musyawarah bersama tim, ya, untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tadi, dan berikutnya adalah pengambilan keputusan. Kemudian implementasi keputusan dan evaluasi dari hasil pelaksanaan keputusan. Jadi itu tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan dalam pengambilan keputusan. Kemudian juga perlu saya tambahkan bahwa upaya untuk menggali informasi atau menganalisis suatu masalah itu bisa dilakukan melalui brainstorming, bisa dilakukan melalui mind mapping, kemudian analisis SWOT. Yang semua ini adalah hal-hal yang sudah umum ya, sudah biasa dilakukan terkait dengan bagaimana mengelola sebuah keputusan atau pengambilan keputusan di lembaga pendidikan. Ya. Terima kasih. Gimana? Masih ada lagi? Masih ada lagi Pak. Di sini mungkin bisa Bapak sampaikan hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan
keputusan pada kasus dilema etika. Oh, hanya jadi ini khusus di dunia etika ya. Iya, yang dianggap efektif. Iya. Dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika, ini ada beberapa hal yang saya anggap sebagai sebuah langkah yang efektif, yaitu yang pertama adalah menggunakan pendekatan yang sistematis dan struktur. Artinya menggunakan langkah-langkah yang ada 6 langkah tadi itu. Jadi ada langkah-langkah step by step yang harus kita laksanakan, mulai dari pengumpulan informasi, analisis informasi, sampai ke pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan dan evaluasi. Ini pendekatan yang sistematis dan struktur. Artinya dari tahapan-tahapan ini tidak mungkin kita lompati salah satu. Semua harus kita jalankan. Sehingga keputusannya juga baik. Keputusannya juga akan baik. Kemudian yang kedua, melibatkan sebanyak-banyaknya pihak yang terkait. Ya, bisa itu nanti dari guru, dari siswa, dari guru BK, dari wali kelas, dari pembina OSIS, ya. Kemudian dari komite dan dari dinas instansi terkait. Misalnya kalau permasalahan ini terkait dengan disiplin guru, nanti bisa juga sampai ke level cabang dinas pendidikan atau dinas pendidikan provinsi, seperti itu. Kemudian kalau dirasa perlu, juga konsultasi dengan tenaga ahli atau pihak yang ahli. Misalnya konsultasi dengan ahli hukum, kejaksaan, kepolisian, Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan misalnya. Kalau itu terkait dengan fisik, gedung, bangunan, sarana dan sebagainya, maka konsultasinya ke pihak ahli, yaitu ke PUPR misalnya. Kemudian juga yang sangat penting, ini adalah dalam mengambil keputusan itu selalu mempertimbangkan nilai-nilai, nilai kearifan lokal, nilai agama, dan peraturan hukum yang ada, nilai-nilai yang ada di situ. Sehingga keputusan itu selalu bersandar pada nilai-nilai universal. Kemudian yang berikutnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi dan kita bertanggungjawabkan dengan baik terhadap semua keputusan yang kita ambil. Saya kira demikian. Bisa dipahami? Oh iya. Monggo berikutnya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh iya. Jadi tantangan ini berarti kan sesuatu yang seringkali menyebabkan atau membuat kita itu menjadi rumit, menjadi sulit dalam menyelesaikan. Padahal sebenarnya itu tidak sulit, ya kan? Nah, tantangan ini yang biasa kita hadapi itu ada 4 tantangan. Yang pertama adalah keterbatasan informasi. Nah, kalau kita bicara keterbatasan informasi, maka ini menjadi pintu masuk pertama. Ketika dalam menyelesaikan sebuah masalah informasinya itu sangat terbatas, maka akan terjadi kebuntuan. Sehingga kita tidak bisa menyelesaikan masalah secara tuntas sampai ke akar. Nah, ini keterbatasan informasi. Yang kedua, keberpihakan dan bias. Nah, ini masalah rasa. Keberpihakan dan bias itu artinya bahwa kita dalam mengambil keputusan itu harus berdiri pada sebuah kebenaran, netral, tidak berpihak ke salah satu. Nah, seringkali kita dihadapkan pada kecenderungan subjektif, yaitu berpihak pada salah satu sehingga keputusannya itu jadi bias. Kemudian tantangan berikutnya adalah adanya konsekuensi yang tidak terduga, walaupun sebelumnya sudah dilakukan analisis SWOT. Tapi bagaimanapun dari setiap keputusan itu pasti ada dampak pengiring dari keputusan yang diambil. Nah, ini ada konsekuensi yang juga, sehingga seringkali itu juga menjadi sebuah problematika tersendiri. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya itu adalah faktor pribadi juga, yaitu adanya tekanan dan stres, karena mungkin permasalahan itu sangat berat, sangat kompleks, sehingga bagi pengambil keputusan pun itu juga menjadi sebuah beban yang cukup berat. Begitu.
Mungkin masih ada lagi yang lain? Ya, di sini masih ada lagi pertanyaan terkait apakah Anda sebagai kepala sekolah memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Anda misalkan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan kemudian mungkin untuk atau prosedurnya seperti apa yang panjenengan jalankan? Begini, untuk penyelesaian kasus-kasus moral atau dilema etika ini kita lihat kasus per kasusnya. Untuk kasus ringan jelas itu diselesaikan dengan sangat cepat, langsung selesai di tempat. Misalnya guru terlambat, misalnya siswa tidak memasukkan baju, misalnya itu langsung diselesaikan saat itu juga di tempat dengan memberikan sebuah teguran. Kemudian kalau itu kasusnya kasus sedang dan berat, maka perlu ada mekanisme tersendiri. Ada mekanisme tersendiri. Kita tidak bisa menyelesaikan dengan cepat, tapi terlebih dahulu harus dibentuk tim dulu. Kalau kasus ringan dan berat ya, dibentuk tim dulu. Kemudian setelah tim terbentuk, kita lakukan pemanggilan ke yang bersangkutan. Kemudian dilakukanlah apa yang disebut dengan BAP. Jadi diperiksa yang bersangkutan untuk menyusun berita acara pemeriksaan. Dari BAP itu kemudian dianalisa oleh tim sampai pada rekomendasi, keputusan dan sanksi. Kalau itu diperlukan sanksi. Itu yang harus kita pahami untuk panjenengan. Dan secara pribadi saya tidak punya jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus. Artinya setiap saat harus siap untuk menyelesaikan kasus itu. Dan harapannya tidak ada kasus, sehingga tidak perlu ada yang diselesaikan. Dan itu berarti semua baik-baik saja. Begitu. Jadi intinya ini tadi dilihat dari jenis kasusnya. Kalau misalkan ringan, sedang, berat, seperti kalau ringan bisa diselesaikan saat itu juga dengan cepat. Kalau misalkan sedang, berat, itu ada mekanismenya tersendiri ya, seperti itu. Ya, betul. Misalnya praktik gitu ya, ada kasus, gitu. Tinggal lihat kasusnya. Kalau kasusnya datang terlambat ya ditegur begitu. Iya. Begitu, itu masuk kasus ringan. Ya, berarti. Iya, Pak. Jadi tidak perlu nunggu besok sekian hari baru ditegur, nanti sudah lupa. Iya. Monggo lanjut Pak Sigit. Ini masih ada lagi Pak pertanyaan, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Adakah pihak yang terlibat? Ya. Atau adakah faktor-faktor yang mempengaruhi? Faktornya. Ya. Begini, dalam menyelesaikan sebuah masalah, ya, sebuah kasus di sekolah, itu jelas kita punya tim. Tadi di awal saya sampaikan, di sekolah itu ada namanya tim manajemen. Jadi siapa itu? Ya, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Dan untuk kasus yang lain mungkin melibatkan yang lain juga. Nah, itu satu. Artinya apa? Kita punya tim khusus. Itu untuk kasus-kasus yang kasus sedang ke berat. Tapi untuk kasus ringan tidak perlu ada tim, kan begitu ya. Mungkin kasus ringan itu kan bisa sangat cepat kita selesaikan saat itu juga. Kemudian di samping ada tim khusus, kita juga membuka diri untuk bekerjasama dengan lintas sektoral, lintas instansi dan pihak eksternal yang lain. Lintas sektoral misalnya lintas instansi dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan komisi perlindungan anak dan perempuan, ya. Kemudian dan dengan pihak eksternal yang lain, misalnya dengan desa, masyarakat, misalnya seperti itu. Faktor-faktor yang juga sering mempengaruhi dalam pengambilan keputusan itu antara lain ya, yang kita rasakan selama ini, bahwa dalam penyelesaian kasus, baik itu dilema moral, baik itu dilema etika maupun juga moral, maka yang pertama harus ada nilai yang jelas dulu.
nilai. Sistem nilai apa yang kita anut? Itu harus jelas dulu. Untuk menemukan nilai yang akan kita anut itu, ya sebagai pedoman itu, maka kita juga harus mempelajari bagaimana sih nilai dan budaya masyarakat. Kemudian kita melihat di keyakinan atau agama kita, nilai-nilai apa yang ada di agama kita. Kemudian juga ketentuan-ketentuan hukum yang ada di peraturan perundangan yang lain. Kemudian di samping ada nilai-nilai yang jelas juga adanya prosedur yang sistematis. Jadi tahapan-tahapannya itu harus jelas. Ini akan memudahkan kinerja kita. Kemudian komunikasi yang terbuka antara pihak yang bermasalah itu, yaitu antara pihak yang bermasalah dengan pihak pengambil keputusan. Kemudian adanya dukungan dari komunitas, dukungan dari warga sekolah. Inilah yang hal-hal yang menjadi faktor dalam menentukan setiap proses pengambilan keputusan. Baik itu menyangkut masalah dilema etika maupun juga moral. Saya kira demikian. Masih ada pertanyaan terakhir, Pak. Di sini dari semua hal yang sudah Panjenengan sampaikan ini tadi, pembelajaran apa yang dapat Panjenengan petik dari pengalaman pengambilan keputusan di 5 etika? Begini, pelajaran penting yang harus kita ambil untuk semuanya, bukan hanya untuk saya, bahwa dalam menyelesaikan keputusan itu harus melihat masalah secara komprehensif. Satu. Yang kedua, menempatkan diri kita seobjektif mungkin pada posisi netral, tidak berpihak. Yang ketiga, kita harus berprinsip bahwa keputusan yang kita ambil itu mensejahterakan untuk semuanya. Artinya kita berpihak pada sebuah kebenaran dan keadilan. Dan yang keempat adalah bahwa kontrol dan pengawasan atau evaluasi itu menjadi sangat penting untuk dilakukan dalam rangka memastikan bahwa keputusan yang kita ambil itu berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Saya kira demikian. Jadi ada 4 yang tadi yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran. Ya. Jadi di sini melihat masalah secara komprehensif, kemudian menempatkan pada posisi netral, kemudian keputusan yang diambil untuk kesejahteraan bersama, dan yang terakhir kontrol dan evaluasi itu sangat diperlukan sekali dalam pengambilan keputusan. Ya, betul berarti. Jadi monggo Pak Sigit untuk yang penutup. Baik Pak, sangat bermanfaat sekali pemaparan dari Bapak tadi terkait pengambilan keputusan, di mana terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini terkait dengan etika, kemudian rujukan moral. Dari pemaparan tadi kita bisa banyak mengambil pengalaman untuk pembelajaran ke depannya bila mana menghadapi keputusan atau pengambilan keputusan adanya kasus-kasus di lingkungan sekolah. Mungkin itu Bapak yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih untuk kesediaan waktunya Bapak atas pertanyaan yang mungkin tadi bisa membuat kita sudah mempunyai gambaran nantinya bila mana di posisi seperti Bapak itu langkah-langkah yang konkret apa yang bisa kita lakukan. Iya. Ini berarti Ya, terima kasih, semoga bermanfaat ya dan menjadi pembelajaran serta bekal untuk panjenengan semua. Panjenengan berdua, ya memang panjenengan berdua ini disiapkan sebagai calon pemimpin pembelajaran masa depan. Semoga sukses untuk semuanya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin itu dulu. Saya akhiri sampai sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ditemani oleh Ibu
Ibu Yanu Devi Anggraini sebagai Kepala Sekolah TK Dharma Wanita 2 Dersono, Kabupaten Pacitan. Selamat sore Ibu Yanu. Selamat sore Bu Rati. Bagaimana kabar panjenengan hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Saya di sini mohon izin mengganggu waktunya sebentar untuk melakukan wawancara terkait dengan tugas pendidikan guru penggerak pada modul 3.1, yaitu mengenai materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini langsung saja ya Bu untuk pertanyaannya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Baik, saya akan mencoba menjawab ya Bu Rati mengenai pertanyaan bagaimana saya mengidentifikasi mengenai kasus dilema etika dan juga bujukan moral. Kalau sepaham saya, bahwa kasus dilema etika adalah ada dua kasus di mana kasus tersebut adalah benar lawan benar. Jadi dua-duanya adalah mengandung nilai kebenaran. Sedangkan untuk bujukan moral itu sendiri ada dua pilihan, yaitu yang satu itu benar dan yang satu itu salah. Nah, untuk dilema etika itu sendiri tentunya yang akan dipilih atau diutamakan itu ditentukan berdasarkan kebutuhan ataupun waktunya. Misalnya ada kasus A dan juga B yang keduanya sama-sama memiliki nilai kebenaran, akan tetapi akan kita pertimbangkan mana yang seharusnya didahulukan begitu Bu. Jadi mengingat tentang waktunya dan juga prioritasnya. Kemudian untuk yang rujukan moral tentunya akan kita utamakan kepada yang lebih memiliki nilai kebenaran. Jadi di sini tadi untuk yang dilema etika itu tadi ada dua situasi benar dan benar ya Bu. Untuk yang rujukan moral tadi ada dua situasi benar dan salah. Kemudian untuk yang dilema etika Ibu lebih mengutamakan atau memilih untuk dilihat dari waktu dan prioritasnya. Kemudian yang untuk rujukan moral itu dilihat dari kebenarannya, seperti itu, yang dipilih yang benar seperti itu. Terus kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang mana sama-sama benar, kemudian atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, baik. Selama ini yang kami lakukan di lembaga apabila menghadapi kasus benar lawan benar ataupun dilema etika, tentunya yang pertama akan kami lakukan yaitu melalui musyawarah dengan Dewan Guru yang ada di lingkungan lembaga kami. Kemudian kami akan memusyawarahkan mengenai mana yang harus didahulukan. Jadi pendapat terbanyak, suara terbanyak dari lembaga itu akan kita pertimbangkan, yang kemudian akan kita putuskan bahwa kasus inilah yang akan kita dahulukan ataupun dicarikan solusi. Pokoknya semuanya itu dilakukan melalui musyawarah. Ya, jadi di sini tadi intinya untuk cara pengambilan keputusannya melalui musyawarah Dewan Guru, kemudian dari situ diambil suara terbanyak bagaimana nanti kasus yang lebih diutamakan akan dicari solusinya terlebih dahulu ya Bu, intinya seperti itu. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini untuk menangani kasus dilema etika ataupun bujukan moral mungkin? Ya. Ketika kasus tersebut muncul, pastinya yang pertama kita lakukan adalah seperti tadi, yaitu melalui musyawarah dengan Dewan Guru. Kemudian kita akan membahas hal-hal terkait dengan kasus tersebut, bagaimana kasus tersebut muncul, kemudian bagaimana cara pemecahannya. Nah, kalaupun dibutuhkan untuk menyangkut tentang pendidikan untuk anak dan lain-lain, kita juga biasanya akan melibatkan komite. Jadi nanti jika keputusan dari Dewan Guru dirasa kurang kuat, maka kami juga akan meminta pertimbangan kepada komite. Oh iya, jadi di sini untuk langkahnya
tidak hanya satu ya, di sini musyawarah dengan Dewan Guru, kemudian dari masalah itu dianalisis terlebih dahulu penyebab munculnya kasus itu seperti apa. Kemudian kalau misalkan memang dirasa kurang dari musyawarah tadi, itu akan melibatkan pihak komite untuk mengambil suatu keputusan seperti itu ya Bu. Selanjutnya mungkin hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Ya, yang paling efektif tentu saja lagi-lagi musyawarah itu merupakan fondasi untuk kami memutuskan suatu permasalahan. Kami akan bertanya kepada masing-masing guru karena tentunya setiap individu itu memiliki pendapat yang berbeda-beda. Kemudian dari perbedaan pendapat tersebut akan kita satukan, kita carikan jalan terbaik atau solusi terbaik untuk pemecahan dari permasalahan tersebut, yang tentunya dengan mempertimbangkan kepentingan terdekat dari permasalahan itu apa, kemudian mendesak atau tidak permasalahan itu untuk segera diselesaikan dan lain-lain. Dan kembali lagi, kalau dirasa dari Dewan Guru dan semuanya itu kurang kuat, maka kami juga akan meminta pertimbangan kepada komite. Begitu. Oh ya, jadi intinya di sini tadi yang paling efektif, yang dianggap paling efektif, yaitu tetap musyawarah yang menghasilkan suatu mufakat seperti itu. Terus kemudian selanjutnya, hal apa saja yang selama ini mungkin menjadi tantangan panjenengan dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus tersebut? Iya. Jadi begini Bu Ratih, setelah kita melakukan musyawarah dengan semua Dewan Guru kita libatkan, kemudian kita juga melibatkan komite. Nah, kemudian mengerucut kepada satu hasil keputusan yang memang sudah disepakati oleh seluruh Dewan Guru dan juga komite. Namun tetap saja namanya juga banyak kepala yang harus disamakan persepsinya. Ada 1-2 guru yang mungkin ketika memang itu sudah menjadi kesepakatan bersama, mereka kurang menyadari atau karena itu mungkin bukan berasal dari idenya ataupun dari kemauannya, sehingga dia harus menyepakati hasil dari musyawarah tersebut. Namun mereka tidak melakukan apa yang sudah disepakati, begitu, seperti setengah hati untuk melakukan hasil musyawarah tersebut. Itu yang menjadi tantangan bagi kami, bagaimana untuk menyamakan persepsi, untuk membuat semua Dewan Guru dan juga komite dan juga semua yang terlibat di lembaga itu mau dengan sukarela, mau dengan kesadarannya untuk menjalankan apa yang sudah menjadi hasil keputusan dari musyawarah tersebut, begitu. Jadi di sini tantangan utamanya itu adalah bagaimana menyamakan persepsi ya Bu. Jadi kadang yang namanya keputusan ya seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa keputusan itu tidak semua bisa menerima sebenarnya, tapi karena itu sudah menjadi suatu keputusan ya mau tidak mau harus dijalankan. Jadi itu yang menjadi tantangan utama, bagaimana Ibu untuk menyamakan persepsi dari semua pihak yang ada di sekolah itu tadi, termasuk dari komite. Nah, yang selanjutnya adalah apakah Ibu ini memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalau untuk jadwal tertentu sebenarnya kami tidak memiliki jadwal, berarti karena memang permasalahan yang muncul itu kan kita tidak tahu ya, tidak bisa menduga. Kadang bisa permasalahan itu muncul tiba-tiba, misalnya hari ini baik-baik saja, kemudian besok ada permasalahan yang muncul. Jadi kami memang tidak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun setiap ada permasalahan yang muncul sebisa mungkin kami langsung menyelesaikannya dengan jalan musyawarah bersama dengan Dewan Guru dan juga komite. Jadi di sini tidak memerlukan jadwal, hanya saja karena kita tidak tahu kapan dilema itu muncul ya. Jadi suatu saat itu muncul langsung bisa ditangani tanpa adanya jadwal terencana seperti itu. Hanya saja prosedurnya mungkin ya seperti tadi bisa melakukan musyawarah dan di sini ada pertanyaan lagi ya Bu. Apakah ada seseorang ya atau faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ya, tentu saja dalam mengambil suatu keputusan, meskipun di sini posisinya adalah sebagai kepala sekolah,
kita tidak bisa serta-merta mengambil keputusan itu sepihak atau berdasarkan keinginan kita. Jadi tentu saja setiap pengambilan keputusan itu saya dibantu oleh Dewan Guru dan juga kalau melebar itu kepada komite gitu. Jadi diharapkan hasil keputusan itu merupakan kesepakatan bersama begitu Bu. Jadi tidak sepihak serta-merta saya sendiri yang memutuskan begitu. Jadi di sini tadi yang terlibat yang sangat membantu Ibu ya dalam pengambilan keputusan, yang pertama sudah jelas Dewan Guru, kemudian yang kedua kalau memang dibutuhkan ya, kalau dari Dewan Guru belum mendapatkan suatu hasil yang memuaskan, bisa ditambah dengan pihak komite seperti itu. Dan yang terakhir ini Bu, pertanyaannya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Iya. Pengambilan keputusan apalagi dilema etika merupakan sesuatu yang tidak mudah gitu berarti, karena dua-duanya merupakan kebenaran yang harus dipilih, dan ketika kita memilih kebenaran tersebut haruslah yang benar-benar mampu diterima oleh semua kalangan begitu ya Bu. Jadi setiap pengambilan keputusan meskipun kita posisinya adalah sebagai kepala sekolah, maka sebaiknya dilakukan dengan jalan musyawarah sehingga apa yang kita putuskan merupakan kesepakatan antar kepala sekolah dengan Dewan Guru yang nantinya diharapkan akan berimbas kebaikan kepada seluruh anggota yang berada di lembaga tersebut, baik itu dari kepala sekolah, Dewan Guru, pendidik dan tenaga pendidikan, ataupun juga kepada khususnya untuk murid begitu ya Bu. Jadi setiap pengambilan keputusan terutama itu dilema etika haruslah dilakukan dengan jalan musyawarah sehingga hasil yang didapat merupakan kesepakatan bersama. Baik Ibu, terima kasih. Jadi di sini pembelajaran yang sangat berguna bagi kita ya dalam pengambilan keputusan dilema etika ini memang sulit sekali, tetapi di sini tadi dari apa yang sudah Ibu sampaikan bisa kita ambil intinya ya, pokoknya yang diutamakan itu adalah musyawarah. Insya Allah apa yang dilakukan dengan musyawarah itu akan mencapai suatu keputusan yang baik dan insya Allah tidak akan merugikan pihak-pihak manapun, seperti itu. Ya mungkin terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Kalau misalkan mengganggu waktunya Ibu, nyun pangapunten. Kalau misalkan ada kesalahan, saya sendiri juga minta maaf. Iya, sama-sama berarti tidak mengganggu. Semoga jawabannya bermanfaat. Ya, mungkin itu dulu dari saya. Saya akhiri sampai sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.